tata cara supaya kita memiliki kebiasaan tidur yang baik. Lingkaran setan karena cemas dia menyebabkan keterjagaannya meningkat. Kita lihat kalau bayi itu kan hampir 24 jam tidur ya. Tidur. Informasi hari ini. Humas RSUD Jombang menyapa. Membahas tentang penanganan insomnia dan sleep hygiene oleh jiwa di RSUD Jombang. Kami melayani dengan sepenuh hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, berjumpa lagi dengan saya Gianita Prayoga di acara Humas RSUD Jombang Menyapa. Kali ini kita sudah kedatangan seorang narasumber. Beliau adalah dokter spesialis kejiwaan di Polijiwa RSUD Jombang. Beliau adalah Dr. Antina Nevi Hidayati SPKJ. Beliau adalah lulusan S1 UNER di Fakultas Kedokteran pada tahun 2001 dan pada tahun 2015 beliau melanjutkan spesialisnya di Universitas Erlangga. Dan tentunya ini sepertinya sudah kedua kalinya beliau mengisi acara di Humas RSUD Jombang Menyapa. Untuk topik yang akan kita bahas kali ini perihal tentang insomnia dan sleep hygiene. Selamat siang dokter. Selamat siang. Ya, bagaimana kabarnya dok? Alhamdulillah. Ya, terima kasih ya dokter ya sudah bersedia hadir di acara kami untuk kesekian kalinya sepertinya ini. Dulu sama sekarang dengan topik yang berbeda. Mohon maaf saya masih pakai skot ya. Tidak apa-apa. Nggih, apa-apa. Dokter, seperti yang saya sampaikan tadi di awal bahwa kita akan membahas tentang insomnia dan sleep hygiene. Nah, kita semua tahu bahwa kecukupan tidur ini sangat penting ya dokter ya bagi seseorang karena untuk mempertahankan fungsi normal otak di seseorang. Terutama fungsi normal otak ya. Iya, betul. Dan normalnya manusia ini tidur 7 sampai 8 jam per hari ya dokter ya. Dan kebanyakan juga mungkin ada beberapa orang yang tidurnya kurang dari itu atau bisa juga mengalami insomnia dokter ya seperti topik ini. Mungkin bisa dijelaskan di sini dok, apa itu insomnia? Jadi insomnia adalah kondisi di mana kecukupan tidurnya kurang ya, tidak cukup tidurnya. Seperti tadi Mbak sebutkan, ada juga orang tertentu yang memang kebutuhan tidurnya sedikit. Ada orang yang bisa tidur dan bangun dengan segar itu pada 5 sampai 6 jam itu ada. Mereka ini disebut short sleeper. Jadi meskipun jam tidurnya kurang dari 7 jam, kurang dari 8 jam, tapi mereka ini di siang hari dapat berfungsi normal. Mereka ini namanya short sleeper ya. Kalau yang disebut insomnia adalah tidurnya kurang dari 7 sampai 8 jam tadi, disertai dengan ada masalah di siang hari, seperti kelelahan, kurang konsentrasi begitu ya. Jadi dampak dari kurangnya tidur itu di siang hari dia mengalami gejala gitu ya, atau mengalami masalah atau ketidaknyamanan itu. Pengertian seperti itu. Jadi disimpulkan bahwa insomnia ini merupakan suatu gangguan tidur ya dokter ya, bisa diderita oleh seseorang ya. Dan ini juga bisa meliputi atau diikuti dengan gangguan fungsi pada siang hari itu tadi. Nah, itu kan tadi pengertian dari insomnia. Mungkin bisa dijelaskan dok, apa itu penyebab dari atau faktor-faktor apa sih dok yang bisa menyebabkan seseorang menderita insomnia ini? Terutama yang kita dapati sekarang itu adalah keterjagaan yang berlebihan. Jadi orang itu terlalu siaga gitu, terlalu terjaga. Yang kedua karena memang pengaturan memulai tidurnya itu kurang baik ya. Jadi mekanisme memulai tidurnya itu yang kurang, yang tidak baik. Nah, biasanya keterjagaan yang terlalu meningkat itu sering sekali disertai dengan gangguan cemas memang. Misalnya habis kena trauma gitu ya Mbak ya. Atau dia ada memang penyakit gangguan jiwa yang lain, misalnya gangguan mania gitu atau gangguan psikotik yang lain, itu menyebabkan keterjagaannya meningkat. Artinya dia dalam kondisi selalu siaga, selalu terjaga. Otak kita kalau kita siaga atau terjaga itu akan cenderung tuh aktif karena dia harus
mewaspadai sekitar ya, mempersiapkan diri untuk bila terjadi serangan dia akan segera bereaksi gitu. Jadi artinya sehingga mekanisme tidurnya juga jadi berkurang. Terganggu. Ya, Oke. Nah, Dok, apakah insomnia ini merupakan salah satu penyakit ya, Dok ya? Ya, ada kriteria diagnosisnya. Jadi kalau di PPDGJ itu masuk di F51 namanya. Jadi kodenya F51, insomnia. ICD itu. Insomnia. Sebenarnya ada dua macam insomnia ya. Yang pertama itu insomnia non organik, artinya yang penyebab gangguan otaknya itu tidak bisa dipisahkan secara terpisah. Biasanya ini berkaitan dengan kecemasan atau gangguan jiwa yang lain. Tapi ada juga insomnia yang organik. Jadi memang masalahnya masalah otak. Di otaknya itu bermasalah dan itu biasanya tidak hanya diselesaikan di bidang psikiatri, di bidang saya saja, tapi juga perlu tata laksana di bidang syaraf, neurologi seperti itu ya. Jadi yang di bidang kami itu insomnia yang non organik, yang kodenya F51 ya. Tadi kan dokter menyebutkan bahwa insomnia ini ada insomnia non organik dan organik. Apakah itu sama halnya dengan ini juga saya baca ada yang namanya insomnia primer, dokter ya, dan insomnia jangka pendek. Terus saya juga pernah baca insomnia sekunder. Dari ketiga definisi ini apa sih, Dok, perbedaannya? Kalau yang insomnia primer itu memang dari awal orangnya memang sudah nggak bisa tidur. Sedangkan yang sekunder itu ada gejala lain atau ada gangguan lain dengan ciri dia jadi nggak bisa tidur. Contohnya orang dengan kecemasan, kemudian jadi nggak bisa tidur. Kalau yang primer ini memang dari awal orangnya tanpa gejala yang lain dia nggak bisa tidur. Biasanya karena kebiasaan tidur yang kurang baik gitu ya, atau dia salah memulai tidurnya, atau justru karena cemas nggak bisa tidur itu. Jadi awalnya nggak bisa tidur sekali, kemudian dia cemas, nanti jangan-jangan aku nggak bisa tidur lagi. Itu jadi apa ya? Lingkaran setan. Karena cemas dia menyebabkan keterjagaannya meningkat, akhirnya jadi insomnianya tambah meningkat. Kalau karena insomnia tambah meningkat, dia tambah cemas lagi itu. Jadi berputar seperti itu ya. Jadi untuk penyakit insomnia ini apakah sering diderita oleh orang dewasa, Dok, atau ke remaja atau anak-anak, apakah juga kemungkinan untuk menderita penyakit insomnia ini? Masing-masing ada ya. Saya belum merinci sebenarnya berdasarkan usia itu. Tapi pada umumnya orang makin bertambah usia memang kebutuhan tidurnya makin menurun. Ya. Seringkali overthinking ya, Dok. Ya, seringkali saya disambati oleh pasien seperti itu karena sudah usia tua, maka kita berpikirnya itu adalah tambahan waktu hidup sebenarnya. Orang tidur itu kan seolah mati ya, dia nggak ada amal, nggak ada tindakan yang salah yang bisa dinilai juga. Tapi begitu dia mendapat tambahan waktu terjaga, dia bisa menambah amal gitu. Kalau orang tua seperti itu, jadi makin usianya makin bertambah, kebutuhan tidurnya umumnya makin sedikit. Kita lihat kalau bayi itu kan hampir 24 jam tidur ya. Tidur siang tidur, malam tidur. Makin tambah besar makin kebutuhan tidurnya makin berkurang ya, karena kalau sudah ada aktivitas dan sebagainya. Tapi secara umum kalau tidak dilihat usia ya, kejadian insomnia itu antara 10-15% lah dari populasi. Ini untuk populasinya gitu ya. Jadi dijelaskan tadi bahwa salah satu dari penyebab insomnia ini juga diantaranya kebiasaan tidur yang buruk atau karena itu dianggap sebagai sepele ya, dokter ya. Jadi kayak ya sudahlah nggak apa-apa gitu ya, dokter ya. Kemudian kekhawatiran yang berlebihan atau overthinking ini juga memicu terjadinya insomnia itu tadi. Ya, justru karena takut nggak bisa tidur, akhirnya tambah nggak bisa tidur. Terus kemudian stres, cemas itu dan konsumsi obat-obatan itu juga pengaruh ya, dokter. Ya, bisa juga. Jadi obat tertentu seperti obat jantung itu ada yang menyebabkan insomnia. Obat-obat seperti obat TBC, Mbak, TBMDR itu juga ada yang menyebabkan insomnia gitu ya. Kemudian ada juga misalnya seperti penyakit-penyakit yang lain ya. Atau obat beberapa mbak-mbak kan pengen tampil langsing pakai obat pelangsing gitu, Dok. Pelangsing itu juga mempengaruhi, Dok. Itu sering kali berefek insomnia ya. Karena pada umumnya berfungsi sebagai stimulan gitu ya. Untuk kriteria gejalanya selain jumlah tidur yang sedikit, kemudian waktu memulai tidur ini apakah ada penegakan diagnosa lain, dokter ya, untuk seseorang apabila menderita ini insomnia? Biasanya kalau secara umum sih kalau sudah
selama 1 minggu tuh lebih dari dia 3 kali mengalami gangguan tidur dan kemudian siangnya merasa tidurnya nggak cukup, kita sudah masukkan sebagai insomnia ya. Dan tentunya harus ada penurunan fungsi di siang hari ya. Jadi mungkin dia jadi kurang konsentrasi atau pekerjaannya jadi melambat atau jadi kelelahan. Berpengaruh juga. Iya, itu juga pengaruh ya. Nah, itu tadi kan perihal insomnia sudah dijelaskan terkait apa itu insomnia, kemudian faktor pemicunya apa, kriterianya, gejalanya seperti apa. Nah, ini kita juga akan membahas perihal sleep hygiene, dokter ya. Atau kebalikannya dari insomnia ya, dokter ya, kalau kata lainnya ya. Nah, apa sih dok sleep hygiene itu, dok? Kalau dengar kata hygiene, kita sekarang ini lebih mengaitkan dengan hand hygiene ya, Mbak ya. Kalau hand hygiene itu kan cara membersihkan tangan, membersihkan tangan supaya kita bebas dari kuman. Apalagi ya, mungkin ini mode hygiene ya. Itu kalau orang pasien-pasien yang dirawat lama juga perlu mode hygiene supaya saluran cerna dan saluran nafasnya bersih kan gitu ya, artinya kebersihan. Kalau sleep hygiene bukan kebersihan tapi tata cara supaya kita memiliki kebiasaan tidur yang baik gitu ya. Itu nanti sangat membantu terutama untuk yang insomnia primer gitu ya. Untuk mungkin bisa dijelaskan dok langkah-langkahnya seperti apa sih dok, cara-caranya mungkin tidur yang baik atau sesuai dengan aturan agar tidur kita terjaga dan cukup sesuai dengan ketentuan tadi. Jadi yang langkah pertama adalah membiasakan jam tidur yang hampir sama setiap hari. Jadi sebenarnya kita ini sudah dikasih perangkat oleh Gusti Allah ya. Kita ini tidurnya itu akan terlatih gitu. Kalau kita membiasakan siang hari jam 1 biasanya tidur, maka akan terbiasa seperti itu. Kalau siang hari tidak tidur agak pusing. Itu saya ngalami seperti itu, Mbak. Karena sudah terbiasa sekitar jam 2 itu tidur. Jam 2 pasti sudah ngantuk gitu ya. Jam 2 siang tidur sebentar. Karena sudah kebiasaan ya, dokter ya. Itu pembiasaan. Nah, yang masalah adalah pembiasaan itu akan menyebabkan kita itu jadi jam tubuhnya itu sudah tertentu gitu. Jam sekian tuh waktu kita bekerja dengan dengan kecepatan yang paling maksimal, kemudian jam sekian mulai mengantuk, itu jadi ada kebiasaan yang terbangun di situ. Namanya jam tubuh itu siklus sirkadian itu. Jadi kalau kita latih, insya Allah bisa diatur itu siklusnya ya gitu. Nah, yang susah adalah kalau kerja shift. Nah, itu kan jet lag ya, dok ya, bisa berubah-ubah. Jadi jet lag ya karena kerja shift. Maka itu perlu diupayakan suasana yang seperti suasana tidur pada waktunya tidur itu ya. Ini kan kalau saya baca untuk langkah-langkah atau sleep hygiene ini ada juga paparan cahaya yang cukup, dokter. Betul ya. Seperti apa, dok? Jadi upayakan kalau pagi hari itu jangan gelap ya. Tapi seandainya jenengan kerja shift ya, shiftnya dibalik gitu kan, dibalik artinya malam hari itu justru untuk bekerja, pagi hari untuk tidur beristirahat. Maka itu diupayakan supaya dari dia pulang malam itu suasana seperti mau tidur. Jadi di jalan mungkin pakai kacamata gelap, jadi pencahayaannya kurang. Di rumah juga jangan nyalakan lampu, kamarnya digelapkan, jadi lampunya ditutup kayak gitu ya. Kemudian juga kalau masih kurang tetap pakai kacamata hitam kalau perlu ya. Atau kadang ada orang yang pakai tutup mata itu, kayak di film-film itu ya, pakai tutup mata itu sebenarnya membantu supaya aktivitas otak menurun. Karena cahaya adalah rangsang utama untuk aktivitas otak. Tuh ya, cahaya dikurangi, bunyi-bunyian juga dikurangi gitu ya. Kalau perlu beli headset yang empuk. Nah, itu. Tapi jangan sampai nanti ada kebakaran enggak kedengeran. Ini kebanyakan kan ada beberapa remaja, dokter ya, yang memang kadang tidak bisa tidur, akhirnya mendengarkan headset sambil mendengarkan musik. Itu juga baik juga ya, dokter ya. Ya, itu kalau menurut saya ya itu jadi aktivitas otaknya nggak segera turun itu nanti, karena ada bunyi-bunyi yang didengar terus sehingga bagian otak yang di sini, di bagian otak di belakang telinga itu yang mengelola pendengaran itu akan aktif terus dan tidak segera menurunkan aktivitas otak. Padahal kita perlukan pada waktu tidur kan aktivitas otak menurun ya, gitu ya. Jadi untuk langkah-langkahnya untuk agar tidur teratur ini ya berarti melatih
keteraturan tidur kita ya dokter ya. Terus kemudian memperhatikan cahaya di sekeliling kita juga pengaruh ternyata. Simpel yang seperti itu ya dokter ya. Kadang kan kalau siang silau gelap-gelap gitu, kordennya ditutup nih. Korden ditutup atau kalau perlu pakai penutup mata gitu ya. Terus kemudian juga tidur, mengupayakan ketika merasa ngantuk kita harus juga segera tidur ya dokter ya. Kan biasanya banyak yang ngantuk, wah main HP udah keasikan nih gitu. Nah, jadi gitu. Kita harus upayakan pada waktu kan kita mungkin sudah punya jam tidur sendiri ya. Begitu ngantuk, segeralah tinggalkan aktivitas kalau bisa. Langsung tidur ya. Apalagi aktivitas yang sebenarnya bisa dilakukan kemudian, contohnya bukain Facebook kayak gitu ya, sosial media ini atau chatting dengan teman. Kalau chattingnya itu memang mendesak ya segera selesaikan. Tapi kalau tidak mendesak sebaiknya ditunda, karena tidur itu lebih penting ya, tidur lebih penting gitu ya. Nah untuk kasus yang sering ditangani di poli kejiwaan saat ini, kebanyakan apa dok? Apa ya termasuk kasus-kasus insomnia seperti ini? Insomnia ini adalah menjadi istilahnya pintu masuk untuk kita mengetahui banyak gangguan lain ya. Kalau di bagian jiwa itu, insomnia itu adalah biasanya disertai dengan atau merupakan bentuk awal dari kecemasan biasanya. Bisa kecemasan somatik yang ada gastritisnya itu, ada sakit kepalanya, kemudian ada ketakutan terhadap penyakit, itu juga insomnia atau depresi. Yang paling sering itu depresi sama cemas ya. Depresi itu yang sedih terus, merasa tidak berharga seperti itu. Itu disertai insomnia juga. Nah, dokter itu kan tadi terkait kasus-kasus yang sering ditangani di poli kejiwaan. Nah, untuk layanan unggulan apa sih dok yang ada di poli kejiwaan yang saat ini ada mungkin? Saat ini ya terutama untuk kasus-kasus yang non psikotik ya. Jadi yang kalau kasus psikotik mungkin itu lebih simpel menanganinya dengan obat, terus kemudian dengan dikontrolkan teratur bisa bagus. Kalau kasus-kasus yang non psikotik seperti kecemasan tadi itu, insomnia tapi yang disertai dengan kecemasan ya, atau kasus-kasus depresi yang butuh psikoterapi, nah itu perlu mungkin monggo dibawa ke poli jiwa ya. Untuk dokter yang menangani saat ini di poli jiwa cuma jenengan saya aja? Sendiri ya. Dan untuk polinya dari Senin sampai Jumat ya. Ini jadi Sabtu Minggu libur ya. Nah, dokter yang terakhir yang ingin saya tanyakan sebelum acara ini kita closing ya. Kapan sih dok kita harus berkonsultasi ke dokter kejiwaan? Terutama kalau insomnia-nya itu lebih dari 3 hari ya. Lebih dari 3 hari itu sangat mengganggu. Jadi bisa jadi nanti konsentrasinya sangat turun sehingga jadi kecelakaan akhirnya, kecelakaan kerja atau yang lain ya. Jadi kalau sudah 3 hari sebaiknya langsung segera kontrol. Atau kalau disertai gangguan lain, tanda gangguan lain seperti misalnya gaduh gelisah atau merasa ketakutan yang sangat, itu segera kontrolkan. Nah dokter, mungkin ada pesan atau kesan untuk masyarakat di luar sana mungkin yang ingin jenengan sampaikan agar bermanfaat mungkin. Iya, mungkin jangan ragu-ragu ke poli jiwa ya. Ke poli jiwa itu bukan berarti terus Anda lebih rendah dari yang lain. Kan stigmanya banyak seperti itu dokter ya. Bukan berarti Anda, meskipun Anda skizofrenia misalnya ya itu bukan berarti Anda lebih rendah dari yang lain. Justru kalau kita ada masalah di bidang kejiwaan, itu perlu kita kelola supaya nanti tetap jadi kita itu bisa mencapai apa yang kita inginkan gitu loh. Itu kelemahan itu. Jadi kayak gangguan jiwa itu bisa disebut sebagai kelemahan pada seseorang. Tapi jangan sampai kelemahan ini menghalanginya untuk mencapai cita-citanya itu loh. Jadi itu yang perlu kita bisa bantu ya. Gitu. Jadi intinya jangan merasa minder atau takut periksa untuk poli jiwa. Jadi bukan berarti ketika kita periksa di poli jiwa kita diagnosis jadi gangguan jiwa jelek dari orang lain ya. Jangan ya. Anda boleh punya kelemahan tapi jangan merasa lebih rendah dari orang lain. Iya, betul lah. Pesannya ini bagus sekali closing dokter ya. Baik, pemirsa Humas RSUD Jombang Menyapa, cukup sekian untuk acara hari ini. Semoga yang dokter Antina Nevi sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Dan tentunya semoga untuk kedepannya poli jiwa semakin maju ya dokter ya. Insyaallah. Banyak mungkin di luar sana masyarakat yang ini berkonsultasi, monggo tidak usah ragu-ragu ya dokter ya. Dan dokter terima kasih sebelumnya
ya. Untuk Oke. kesekian kalinya sudah bersedia hadir di acara kami. Dan jangan bosan-bosan dokter ya untuk datang atau ngisi Asal di acara diatur kami. waktunya ya. Oh iya dokter, sibuk sekali sepertinya ini. Nah, kadang-kadang sibuk, kadang juga tidak. Iya, Pada jadi- hari tertentu memang agak sulit ini Nggih. ngatur waktunya. Baik, dokter terima kasih sebelumnya. Nggih. Nggih. Baik, pemirsa Humas RSUD Jombang Menyapa, cukup sekian acara hari ini. Berjumpa lagi dengan saya Gianita Prayoga di acara Humas RSUD Jombang Menyapa selanjutnya. Dan jangan lupa untuk subscribe dan like di channel kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Selamat siang.